Kita tidak boleh menyembah jin, tidak boleh menyembah malaikat, tidak menyembah pohon, tidak boleh menyembah batu, tidak boleh menyembah mayat, tidak boleh menyembah wali, tidak boleh menyembah nabi. Kenapa? Mereka semua makhluk seperti kita diciptakan tidak berhak untuk disembah. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil ya. Syirik secara umum terbagi menjadi dua. Ada namanya syirik besar. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya asyirkul akbar. Terus yang kedua syirik kecil. Disebut dengan syirku al-asghar. Apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Ya. Bedanya syirik besar yang pertama menggugurkan seluruh amal kebajikan. Seluruh amal kebajikan. Adapun syirik kecil hanya menggugurkan amal yang dicampurinya. Amal soleh yang dicampurinya. Saya kasih contoh. Contohnya misalnya seorang mungkin selama 60 tahun dia beramal soleh, mungkin dia haji, dia umrah, mungkin dia salat dan berbagai macam ibadah dia lakukan, disedekah. Tetapi ternyata di penghujung hayatnya ternyata dia melakukan syirik akbar. Misalnya apa? Misalnya ternyata dia berdoa minta kepada mayat misalnya. Atau misalnya dia melakukan sihir. Atau misalnya dia mempercayai dukun ya. Maka ketika dia terjerumus dalam syirik akbar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya akan gugur ya. Amalannya akan gugur seluruhnya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z semuanya gugur sehingga hilang seluruh amalannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wala takunanna minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau berbuat syirik, jika engkau syirik, benar-benar akan gugur seluruh amalanmu. Seluruh amalan. Ini hal yang sangat mengerikan jika seorang terjerumus dalam syirik akbar, seluruh amal soleh yang dia kerjakan selama ini akan gugur, sirna, tidak ada nilainya sama sekali. Lain halnya dengan syirik asghar. Syirik asghar, maka dia hanya menggugurkan amal yang dicampurinya saja. Misalnya, seseorang salat dalam kondisi riya, ya, ketika dia salat jadi imam misalnya, kemudian dia ketika salat ternyata dia mengindahkan suaranya ya agar dipuji oleh orang-orang ya, atau mentang-mentang mungkin ada pejabat yang lagi salat sama dia sehingga dia indahkan suaranya bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji oleh pejabat tersebut, maka pahala salatnya gugur, pahala salatnya gugur. Tetapi salat-salat yang lain atau salat-salat sesudahnya yang ikhlas tidak terpengaruh. Hanya salat yang terpengaruh riya itu saja yang gugur. Contoh lagi seperti seorang yang bersedekah. Dia bersedekah seringnya ikhlas, tetapi satu saat dia bersedekah dalam rangka riya, dia bersedekah dalam rangka untuk dipuji, misalnya menyumbang ke anak yatim atau misalnya dia membangun masjid untuk dia sharekan, dia pamerkan, maka sedekah yang dia keluarkan yang dia tercampur dengan riya di dalamnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang gugur cuma sedekah yang tercampur riya tersebut. Amalan yang lainnya selamat. Amalan yang lainnya selamat. Maka hal ini berbeda dengan syirik besar ya. Syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dicampurnya. Tadi saya katakan contohnya apa? Contoh sedekah yang riya maka tidak diterima ya. Ya, tetapi hanya sedekah itu saja. Tetapi sedekah yang lain yang ikhlas diterima. Baik, yang kedua, perbedaan yang mendasar antara syirik besar syirik asghar. Kalau syirik besar ya mengeluarkan seorang dari Islam.
Jadi orang yang melakukan syirik akbar, ya, berarti dia membatalkan tauhidnya. Membatalkan tauhidnya sehingga Islamnya batal. Ya, kita tahu dalam Islam ada hal-hal yang bisa batal. Contoh misalnya kita berwudu bisa batal. Gimana batal wudu? Ya kalau kita buang angin batal. Kalau misalnya kita buang air kecil batal misalnya, ya. Kalau tertidur pulas sampai enggak ingat apa-apa juga membatalkan wudu, ya. Maka demikian juga salat juga bisa batal, ya. Salat batal misalnya kalau batal wudu, batal terlalu banyak gerak itu juga bisa membatalkan apa? Salat. Sambil ngomong sama orang lain ketika salat juga bisa membatalkan salat. Jadi banyak hal bisa membatalkan wudu, banyak hal bisa membatalkan salat. Umrah juga bisa batal, haji juga bisa batal, ya. Demikian juga tauhid, la ilaha illallah juga bisa batal. La ilaha illallah juga bisa batal. Di antara pembatal la ilaha illallah adalah melakukan syirik akbar. Maka jika seorang melakukan syirik akbar, maka mengeluarkan dia dari Islam, ya. Bukankah Nasara dan Yahudi, mereka kenapa? Mereka musyrikin. Mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Nabi. Orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi menyembah Uzair, ya, yang dikatakan oleh mereka sebagai putra Allah. Maka demikian juga kalau ada seorang ternyata dia Muslim, tetapi kemudian dia misalnya percaya kepada dukun yang meramal tentang hal gaib, maka tauhidnya batal. Dia bertobat masuk Islam lagi kalau dia ingin masuk Islam. Kalau dia meninggal dalam kondisi demikian, maka tauhidnya batal. Adapun kalau syirik asghar, ya, maka tauhidnya tidak batal, ya. Tauhidnya atau Islamnya tidak batal. Tidak batal. Kemudian di antara perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, yang ketiga, dosa syirik besar tidak mungkin diampuni. Diampuni jika meninggal dalam kondisi syirik. Meninggal dalam kondisi syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina atau dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Perhatikan sini, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, syirik tidak diampuni. Apa maksudnya ini? Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Maksudnya begini. Misalnya seorang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar. Entah dia misalnya minum khamar terus meninggal. Kita tahu ada banyak saudara-saudara kita meninggal dalam kondisi minum khamar. Atau di antara mereka ada yang meninggal bunuh diri. Itu dosa besar, meninggal dalam kondisi bunuh diri. Kemudian juga mungkin ada yang meninggal sedang berzina atau kena penyakit kemudian meninggal, dan itu juga terjadi, ya. Atau meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, musuhan sama orang tua, dosa besar. Apakah orang-orang seperti ini pasti masuk neraka? Meninggal dalam kondisi berzina, meninggal dalam kondisi bunuh diri, meninggal kondisi minum khamar, meninggal lagi mencuri ditembak polisi meninggal misalnya, lagi begal ditembak polisi meninggal misalnya, meninggal dalam kondisi berdurhaka kepada orang tua. Apakah mereka pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena semua dosa ini bukan dosa syirik. Semua dosa ini tidak berkaitan dengan hak utama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa-dosa ini mungkin Allah ampuni, mungkin Allah tidak ampuni di akhirat. Dan Allah telah menyatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak Allah ampuni. Tapi kita memastikan orang ini pasti masuk neraka, tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia diampuni atau tidak itu urusan Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan syirik. Jika seorang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, minta kepada mayat, percaya kepada dukun, melakukan sihir misalnya, menyembelih kepada jin, syirik akbar, meninggal dalam kondisi demikian, maka orang seperti ini meninggal dalam kondisi syirik akbar, mustahil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengampuni
dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustadz yang tadi bisa diampuni, yang ini tidak? Karena dosa-dosa minum khamar, membunuh, berzina, merampok misalnya, durhaka kepada orang tua, ini semua berkaitan rata-rata dengan hak manusia yang lain. Berkaitan dengan hak manusia yang lain. Tetapi ketika kita bicara tentang syirik, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kamu, ya. Allah yang berikan rezeki kepada kamu, Allah yang beri kehidupan kepada kamu, Allah yang beri kenikmatan kepada kamu. Terus kamu beribadah kepada selain pencipta. Ini tidak ada maaf bagimu, ya. Gampangannya demikian, ya. Tidak ada maaf bagimu. Ya ibarat kalau saya kasih gambaran sederhana, misalnya saya punya anak, ya, sama istri saya punya anak, kemudian anak tersebut istri yang melahirkan, kita yang kasih biaya sampai dia besar, kita sampai ngutang sana ngutang sini biar dia kuliah. Ketika dia sudah kerja jadi orang, ternyata dia berbakti kepada orang tua yang lain. Itu hal yang menjengkelkan, ya. Hal yang menjengkelkan. Bagaimana kemudian makhluk beribadah kepada makhluk yang lainnya? Makhluk harusnya beribadah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Ya. Makanya di antara keistimewaan agama Islam, hanya satu-satunya agama yang mengajarkan kepada penyembahan terhadap Khalik adalah Islam. Ya. Bukan penyembahan terhadap makhluk. Kita tidak boleh menyembah jin, tidak boleh menyembah malaikat, tidak menyembah pohon, tidak boleh menyembah batu, tidak boleh menyembah mayat, tidak boleh menyembah wali, tidak boleh menyembah nabi. Kenapa? Mereka semua makhluk seperti kita, diciptakan, tidak berhak untuk disembah. Dihormati iya, ya. Dimuliakan iya, tapi disembah tidak boleh. Kapan kita beribadah kepada selain Allah, kita terjerumus dalam syirik akbar dan dosanya tidak akan diampuni. Dan ini bahayanya apa? Syirik akbar. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah. Seandainya yang ciptakan kamu Allah dan Nabi Muhammad, ya sembah aja Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Seandainya yang menciptakan kamu adalah Allah dan Nabi Isa, sembah itu Nabi Isa. Karena kamu tercipta dari dua pencipta. Tidak apa-apa sembah Nabi Isa. Tetapi yang ciptakan kamu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang beri rezeki kepada kamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kau menyembah kepada makhluk, maka ini syirik akbar, tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang wafat dalam kondisi demikian. Lain halnya dengan syirik asghar. Syirik asghar, ya, masih mungkin diampuni, ya. Ya, sebagaimana halnya dosa-dosa yang lain. Ya, halnya dosa-dosa yang lain. Sebagaimana halnya dengan dosa-dosa yang lain. Inilah secara sederhana tentang perbedaan utama antara syirik besar dengan syirik kecil. Ustadz, apakah ketika kita menamakan syirik kecil berarti dosa kecil? Ingat ya, ini dinamakan syirik kecil, bukan dosa kecil. Ya. Bukan. Dia juga dosa besar. Ya. Hanya saja dinamakan dengan kecil, dengan besar untuk membedakan tentang dampak yang dilakukan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ada perbedaannya. Tadi saya jelaskan syirik akbar dampaknya menggugurkan seluruh amal kebajikan. Syirik kecil enggak, hanya amal yang tercampur aja yang gugur. Dampak berikutnya, seorang melakukan syirik akbar keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak, dia tetap orang muslim, ya, tetap seorang muslim. Yang ketiga, dosa syirik besar tidak mungkin diampuni oleh Allah jika seorang meninggal dalam kondisi dosa melakukan syirik akbar, karena Allah telah mengatakan demikian. Adapun syirik asghar, kalau meninggal dalam kondisi demikian masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira perbedaan mendasar.